Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Panunugraha. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan video tutorial pemrograman C++ modul kelima mengenai percabangan. Oke, jadi percabangan itu adalah suatu pemilihan statement atau pernyataan yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut berdasarkan suatu kondisi-kondisi tertentu. Dalam pemrograman C++, terdapat dua jenis struktur percabangan adalah if dan switch. Untuk if sendiri terdiri dari tiga jenis, ada if satu kondisi seperti ini. If ini hanya melibatkan eh, kondisi yang benar saja gitu. Jadi ini if yang sangat sederhana. Jadi kondisi benarnya apa, maka yang akan dijalankan adalah pernyataan yang benar. Dan ketika kondisinya tidak sesuai atau salah, maka tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Untuk flowchartnya seperti ini ya. Kondisinya benar, dia akan menjalankan blok pernyataan. Jika salah, dia tidak melakukan apa-apa. Oke, lanjut. Ada yang namanya juga if dua kondisi. If dua kondisi ini melibatkan if dan else. Jadi kondisinya apa, kondisi benarnya seperti apa, lalu pernyataan yang akan dijalankan jika kondisinya benar seperti apa, lalu ketika salah atau kondisinya tidak sesuai, maka akan menjalankan suatu pernyataan yang salah. Seperti itu. Untuk flowchartnya seperti ini ya. Jika benar dia menjalankan blok pernyataan if, jika salah dia akan menjalankan blok pernyataan pada else. Lalu ada yang namanya if bersarang. If bersarang ini lebih kompleks lagi. Dia akan menjalankan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi if kondisinya apa, kondisi benarnya apa, lalu jika tidak sesuai dengan kondisi pertama, dia akan menjalankan pada kondisi kedua. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Lalu ada yang namanya switch. Switch ini kurang lebih hampir sama dengan if, namun switch ini sangat sederhana. Jika if itu begitu kompleks, kita bisa dalam kondisinya bisa memasukkan lebih dari satu variabel, sedangkan untuk switch ini dalam ekspresinya atau kondisinya kita hanya bisa memasukkan satu variabel saja, seperti itu. Seperti ini formulanya, switch kondisinya apa, yang akan dijadikan kondisi variabel apa, lalu case-nya apa. Misalnya case-nya adalah satu atau yang diinputkan oleh user adalah satu, maka yang akan dijalankan adalah pernyataan pada case ke satu. Dan break ini adalah untuk menghentikan eksekusi statement atau program. Lalu ketika dia user menginputkan angka 2 atau case kedua seperti ini. Lalu ketika user tidak menginputkan satu atau dua atau yang berada dalam case, maka default ini adalah akan menjalankan pernyataan default dalam default seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman buka Microsoft Visual Studio 2010, lalu buat file projectnya, file project C++ ya, dengan nama terserah. Di sini saya menamakan modul kelima. Lalu pada directory source files-nya silakan teman-teman buat file C++-nya. Di sini saya namakan modul 5 CPP. Oke, di sini saya sudah menyiapkan source code ya atau sintaks untuk penjelasan mengenai modul kelima mengenai percabangan ini. Oke, saya jelaskan mulai dari awal. Untuk awal program kita seperti biasa harus membuat suatu preprocessor. Preprocessor ini fungsinya adalah untuk mengakses file header IOStream untuk input output, dan dimana file header IOStream ini akan dimasukkan ke dalam program C++ ini. Ini sintaksnya seperti ini ya, seperti biasa. Lalu kita juga membuat statement atau sintaks using namespace std. Sintaks ini berfungsi untuk membuat elemen std-nya atau standar dalam namespace bisa diakses langsung. Lalu kita juga buat fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi yang harus ada dalam setiap pemrograman C++. Oke, jadi di dalam fungsi main ini saya ada sintaks. Di sini saya akan membuat suatu program kelulusan siswa. Jadi di sini ada menu. Ketika kita running program langsung ditampilkan menu
Menu pertama adalah input nilai ujian, menu kedua ada keluar. Ketika kita memilih input pertama, memilih menu pertama yaitu input nilai ujian, maka kita diminta untuk memasukkan nilai ujian. Nilai ujiannya berapa? Lalu di situ akan diproses dan akan muncul indeks dari nilai ujian itu. Dan ketika kita memilih menu kedua yaitu keluar, kita akan ditanya lagi apakah kita yakin ingin keluar. Jika ya, maka kita akan keluar seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya membuat suatu variabel pilih bertipe integer. Di sini saya membuat deklarasi ya. Lalu variabel pilih ini saya gunakan nantinya untuk percabangan switch. Lalu di sini ada yang namanya deklarasi variabel nilai ujian bertipe double. Saya memakai tipe double karena agar bisa diinputkan baik itu nilai desimal maupun bilangan biasa ya. Jadi bilangan bulat, bilangan real bisa diinputkan. Lalu di sini saya juga membuat variabel dengan tipe char. Di sini adalah indeks. Indeks ini nantinya akan menampilkan indeksnya berapa, A, B, C, D atau E. Lalu pilih dua ini variabel pilih dua ini akan saya gunakan nantinya untuk percabangan if satu kondisi. Seperti itu. Oke, di sini saya membuat statement atau sintaks untuk menampilkan output pada layar seperti ini. Lalu di sini saya membuat sintaks untuk meminta input value. Jadi di sini user akan diminta untuk memasukkan menu keberapa. Lalu input value ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel pilih. Dan di sini saya membuat sintaks atau statement untuk membuat baris baru. Lalu di sini saya langsung masuk ke percabangan switch ya. Jadi switch di sini saya ekspresinya saya masukkan variabel pilih. Jadi kurang lebih jika kondisinya adalah atau ekspresinya saya memakai pilih, maka case 1. Case 1 itu jika di user menginputkan angka 1 atau dipilih 1, maka akan menjalankan statement ini. Seperti ini ya. Saya akan menampilkan statement ini, masukkan nilai ujian, akan ditampilkan pada layar monitor. Lalu saya akan meminta user untuk memasukkan nilainya berapa, yang nantinya akan dimasukkan ke variabel nilai ujian. Lalu saya membuat baris baru, dan di sini saya langsung membuat suatu program if bersarang atau percabangan if bersarang. Nah, di sini ini yang namanya if bersarang ya. Jadi jika kondisinya adalah nilai ujian lebih dari 985, maka program akan mengeksekusi atau memproses indeksnya adalah A. Tapi jika dia tidak lebih dari 85, maka kita lihat lagi kondisinya apa. Jika nilai ujiannya lebih dari 75, maka dia akan memproses indeks B seperti itu. Diproses lagi. Lalu yang terakhir adalah jika nilai ujian tidak lebih dari yang kondisi-kondisi di atas, maka dia akan langsung masuk L saja, langsung indeksnya ini seperti itu. Ini ya yang namanya if bersarang ya. Lalu setelah user menginputkan value, sesudah menginputkan value, maka langsung ditampilkan indeksnya berapa setelah melewati proses percabangan if bersarang tadi. Dan di sini saya membuat syntax break. Syntax break ini fungsinya adalah untuk menghentikan proses eksekusi di dalam suatu case seperti itu. Lalu jika user pada menu awal tadi tidak memilih input nilai, tapi memilihnya angka 2 atau keluar, maka langsung masuk ke case kedua. Case kedua di sini adalah seperti ini ya. Akan ditampilkan pada layar monitor apakah kita benar ingin keluar. Jika benar, maka ketik ya. Seperti ini. Ketik ya, maka dia akan keluar. Nah, di sini saya membuat sintaks untuk meminta input value ya, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel pilih 2. Dan pilih 2 ini akan saya gunakan dalam suatu percabangan if satu kondisi. Nah, ini yang namanya if satu kondisi. Jika dia memilih atau mengetikkan Y, maka kondisinya adalah return 0. Return 0 ini adalah sebagai penanda akhir program, atau nanti program pada konsolnya itu akan tertutup. Seperti itu.
Oke, untuk ini break adalah untuk menghentikan proses eksekusi seperti itu. Oke, untuk switch case ketika kita tidak memilih case 1 atau case kedua, tidak memilih antara yang berada dalam case itu, maka secara otomatis kita akan dilarikan ke default. Jadi defaultnya ini saya membuat suatu sintaks untuk tampilan output. Jadi isinya adalah Anda memasukkan input yang salah seperti itu. Oke, langsung akhir adalah tidak lupa kita harus membuat fungsi sistem pause. Ini digunakan sebagai fungsi jeda atau menahan tampilan saat program dijalankan. Lalu return 0 ini seperti biasa ini adalah nilai balikan 0 atau penanda akhir program. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan ya. Dengan mengklik icon ini atau pada keyboard silakan klik F5. Kita lihat apakah berhasil. Sedang proses build di sini. Oke, akan muncul ya seperti ini. Namanya adalah kelulusan siswa. Ada dua menu. Seandainya saya memilih menu pertama, saya ketikkan angka 1, maka kita akan diminta untuk memasukkan nilai ujian. Nilai ujiannya berapa? Misalnya saya memasukkan angka 90, maka indeksnya adalah A, seperti itu. Lalu ketika saya coba ya, kita coba lagi running lagi programnya. Ketika saya mencoba 2 seperti ini, maka akan ditanyakan apakah kita ingin keluar atau tidak. Maka ketika kita Y pilih ya, maka program akan tertutup seperti itu. Oke, itu ini ya sedikit dari saya mengenai percabangan. Di situ yang sebagai prosesnya adalah if berserang ini. If berserang. Nah, sekarang seandainya saya akan matikan if berserang ini, saya akan membuat suatu komentar seperti ini. Lalu akan saya tutup seperti ini. Jadi di sini saya membuat menjadi if dua kondisi ya. Jadi jika nilai ujiannya lebih dari 85, maka indeksnya A. Lalu else, masuk ke else ini. Jika tidak, maka langsung E. Lalu kita coba. Seandainya kita tidak memasukkan nilai ujiannya lebih dari 85, seharusnya hasilnya adalah E. Seperti itu. Karena kita sudah mengubah prosesnya menjadi if dua kondisi. Kita masukkan 1, lalu misalnya saya masukkan 20. Ya, benar ya. Jadi if dua kondisi itu ibaratnya kayak 0 1 gitu. Ketika benar, ketika tidak, tidak. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai tutorial pemrograman C++ mode kelima mengenai percabangan ya. Mungkin di sini saya belum terlalu jelas dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.